Hai, kembali lagi bersama kami berdua di program online Bible Reading. Ada saya Timothy Purnomo dan sahabat saya seperti biasa Benny Johan. Hai Ben. Hai Tim, apa kabar? Baik. Nah, kami percaya bahwa semua teman-teman di luar sana eh, sudah mulai masuk ke resolusi tahun barunya ya. Ya, Gitu, biasanya kan orang ada resolusi setiap tahun baru dan kami percaya ini udah hari keempat tahun 2021, pasti banyak dari teman-teman yang sudah mulai menjalankan nih ya resolusinya ya. Mungkin baru baby steps, tapi kami yakin dan percaya bahwa apa yang sudah direncanakan ketika teman-teman menempatkan Tuhan Yesus sebagai dasar, maka jalannya akan smooth ya. Dan kami berharap semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan selalu kreatif, produktif, dan terus bergerak ya Ben ya? ya, betul. Gitu. Ben, Hmm, vaksin lagi banyak dibicarakan nih, terutama kemarin gue lihat di account apa maksudnya sih juga sedang bahas vaksin, tapi lebih ke efek samping nih sepertinya nih ya, ya, bukannya vaksin kabar baik, betul mungkin ya kalau ya. ketika vaksin tersebut berfungsi dengan baik tentunya gitu. Tapi yang terjadi gimana? Iya, terakhir kita sempat lihat Tim di apa? Kalau Israel itu kan dia udah pesen banyak gitu vaksin. Jadi sampai kemarin beberapa hari yang lalu dia udah hampir 10% dari penduduk Penduduknya dia ya. yang sudah divaksin. Itu luar biasa sih apa kecepatan mereka segala macam. Nah, tapi dari hasilnya tuh ada 240 warga Israel yang terinfeksi COVID-19 Hmm. bahkan setelah dia disuntik vaksin itu gitu. Jadi ada beberapa fenomena-fenomena ini juga gitu. That's why kita ya harus terus melihat ya perkembangannya ya gitu loh. Ya. Apa yang sedang terjadi gitu. Jadi ada beberapa efek samping yang terjadi. Jadi bukan berarti setelah vaksin nih udah pasti aman gitu, ya kan? Ternyata masih bisa tuh orang terjangkit. Ya. Ya, betul. Hmm. Nah, apa yang mau gue sampaikan di sini, apa yang mau saya dan Benny sampaikan adalah kita eh, mungkin berusaha sebisa mungkin jangan menjadikan vaksin ini sebagai euforia ya, gitu loh. Hmm. Hmm. Kenapa? Karena banyak hal yang mesti dipertimbangkan. Jangan sampai ini reminder aja buat kita semua. Jangan sampai karena kita udah nggak tahan mau pergi ke sana ke sini, nggak tahan mau liburan, nggak tahan mau melakukan A, B, C, D, maka kita nggak pikir panjang, kita nggak do our research gitu tentang Ya, vaksin ini gitu loh. ya, Jadi yang tadinya kita mau sembuh, malah yang tadinya kita mau jadi kuat, malah kita terkena efek samping gitu loh. Jadi ya. please be wise, do your own research ya about this ya Ya, Ben ya. ya itu hashtagnya ya, gitu. Iya, itu hashtagnya. Sebenarnya sih bukan untuk vaksin aja, untuk semuanya, gitu. Karena Yes. kita tahu Hmm. apa? Kita baca deh di Matius 24 kan Tuhan juga ingetin ya, Ya, berjaga-jaga lah ya kan, watch dia bilang, jangan sampai ada ya, yang menyesatkan gitu. Jadi kita betul. benar-benar harus lakukan our own research gitu loh, ya kan. Gue Hmm. juga nggak bisa cuma sekedar dengar kata Timothy atau kata Benny Hmm. gitu kan. Benny Betul. ngomong begini, Timothy enggak dong, no. Kita nih cuman di sini kasih perspektif-perspektif yang mungkin tidak kelihatan, ya kan? Betul. Tapi at the end of the days, setiap dari kita punya tanggung jawab untuk do your own research, gitu. Ya itulah berjaga-jaga, berdoa dan berjaga-jaga ya. Ya, Iya. Oke, Ben. Kemarin kita terakhir di 1 Tesalonika 4, Ben. Hari ini kita di 1 Tesalonika 5 nih. ya. Udah Berarti di chapter ini terakhir. chapter terakhir, ya, chapter terakhir di 1 Tesalonika 5. Ya udah, gue baca ya. Oke. 1 Tesalonika 5, berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Hmm. Apabila mereka mengatakan semuanya damai,
dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Ya. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Oh, this is interesting. Kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Ya, ini sangat penting itu. Sangat penting. Kita sering dengar hal ini. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan. Yesus Kristus Tuhan kita. Ini menarik. Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang kamu lakukan. Sampai di situ dulu. Di chapter yang 4, Tim, ingat chapter 4 itu kan sebenarnya dia mention tentang rapture ya. Dia mention tentang rapture, pengangkatan. Habis itu di terakhirnya juga dia bilang, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Itu di chapter 4. Artinya kan ini good news sebenarnya. Buat orang yang percaya. It's a good news. Makanya di chapter yang kelima, dia ulang sekali lagi. Di akhir. Yang terakhir, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Betul. Jadi sebenarnya ini tuh encouragement gitu loh. Dan dia ulang di sini meaningnya ya. Dia ulang. Betul. Gimana, Tim? Yang lu baca tadi? Ya kalau yang di awal sih udah jelas, kita kembali lagi gitu, bahwa Paulus di sini menekankan kembali tentang kedatangan Tuhan, datang seperti pencuri, itu kan udah kata-kata Tuhan Yesus banget gitu ya. Betul. Ya kan? Benar. Di Matius kita sering banget ketemu itu. Itu literally kita nggak perlu jelasin lagi gitu ya. Semua tentang berdoa dan berjaga-jagalah. Lalu yang menarik buat gue itu tentang anak-anak terang, tentang anak-anak terang. Menariknya kenapa? Mungkin itu secara literally nggak perlu dijelasin, Tapi di ayat 9 ketika setelah dituliskan, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Nah, ayat 9 menarik buat gue. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Menariknya kenapa gitu loh? Ya kan? Di sini di satu sisi Paulus mengatakan bahwa Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Tapi ada satu kata kunci yang cukup menarik buat gue adalah tetapi untuk beroleh. Beroleh ini menurut gue satu kata yang yang given karena sebuah usaha, ngerti nggak? Ya kan? Jadi itu seperti bisa aja sebuah krisis atau sebuah tantangan hidup itu terjadi gitu loh. Bukan berarti Tuhan nggak marahin kita, Tuhan nggak memberikan kita pelajaran, Tapi justru di situ itu yang menguatkan kata beroleh keselamatan itu. Jadi ada satu proses ya supaya kita beroleh keselamatan. Jadi jangan sampai orang-orang ketika baca ini lalu salah pengertian. Ini I don't know ya, Ben, ini menurut apa yang gue rasakan dan gue lihat bahwa ketika ada orang yang kecewa sama Tuhan,
katanya Tuhan nggak pernah menghukum kita. Katanya Tuhan nggak pernah memberikan kita sebuah pelajaran atau hukuman atau apa gitu. Tapi di sini kan ditulis Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan. Gitu loh. Ngerti kan ya Ben ya? Ngerti. Beroleh keselamatan berarti it's given atas usaha kita. Gitu. Ya. To obtain deliverance, ya kan? To obtain deliverance, tapi melalui Tuhan kita, ya kan? Yesus Kristus. Betul. Ya. Nah, perspektif lainnya juga buat gua sih dari since dia sebelumnya gitu. Di chapter 4 chapter 4 kan dia ngomongin tentang pengangkatan, ya kan? Ya. Di chapter 5 ini dia tulis seperti itu. Tuhan tuh nggak appoint kita untuk ke dalam itu apa bahasa Indonesia itu wrath tadi ya. 9 itu murka. Ya, murka. Bahasa Inggrisnya wrath, murka. Gitu. Kita tahu kata-kata murka apa segala macam itu tuh masuk di tribulation itu. Betul. Nah, itu itu pada satu Tuhan tuh murka gitu. Betul. Ya. Nah, untuk orang-orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus dia tulis seperti itu. Kita akan obtain itu deliverance, memperoleh, ya kan? Obtain itu keren banget. Obtain itu lebih dalam dibandingkan lu beroleh gitu kesannya. Iya. You obtain deliverance through our Lord Jesus Christ. Gitu. Jadi dia nggak appoint dia nggak appoint kita untuk masuk ke dalam situ. Intinya. Ya, itu yang kita sering bahas tim gitu loh. Karena untuk pengangkatan ini kan juga sebenarnya banyak interpretasi ya. Ada yang pre, ada yang mid, ada yang post. Ya. Jadi ini salah satu perspektif yang kita mau bagikan. Iya, kalau dilihat dari situ, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, berarti ya pre-tribulation menurut gua ya, gitu. Iya dong, jangan sampai lu ditimpa murka ya, berarti sebelum Tuhan murka ya kita udah raptured gitu loh. Ya, betul. Ya. Terus yang ini lagi Tim, yang di di ayat yang ketiga. Ya, di ayat yang ketiga itu ditulis apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman. I know what you point. I got your point. Itu bahasa Indonesianya, tapi kan kita sering lewat aja begitu aja gitu. Nah, kalau kita percaya hari-hari ini memang sudah hari-hari terakhir, the last days, end times ya. Makanya dia bilang, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman. Di sini tulisnya peace and safety. Ya, atau enggak peace and security. Ya. Nah, bisa kita lihat tuh sekarang begitu banyak peace yang lagi dilakukan, ya. Ujung-ujungnya kita lihat apa yang sedang terjadi di negara Israel, Tim. Karena Israel itu istilahnya tuh kalau mau tahu udah jam berapa, lihat apa yang sedang terjadi di bangsa Israel. Ya, ini yang menurut gua agak jarang ya diomongin ya sekarang ya. Terutama di gereja-gereja Indonesia, gue lihat bangsa Israel ini jarang diomongin. Gitu. Jadi sebenarnya malah jam itu menunjukkan apa yang sedang terjadi di Israel itu ya kita udah ada di timeline-nya Tuhan di jam berapa. Gitu, ngerti ya Tim? Ya. Karena Tuhan bilang coba lihat tuh fig tree dia bilang perhatikanlah pohon ara. Pohon ara itu bangsa Israel. Nggak ada perwakilan simbolis yang lain selain pohon ara itu ya bangsa Israel. Ya kan dia bilang perhatikan pohon ara artinya ya we have to pay attention tentang apa yang sedang terjadi di Israel. Nah, Israel ini sekarang ini kan waduh lagi gencar banget nih. Perdamaian. Ya, make peace dengan begitu banyak negara Arab, ya negara Muslim. Nah, lalu kita bisa lihat tentang yang sedang terjadi COVID-19 dan semuanya ini tim yang kita bahas vaksin ya. Itu semua when they say peace and safety. Okay, it's safe now. It's peace now. Berikutnya ditulis apa? Sudden destruction. Ya, sudden destruction comes upon them. Jadi ada mereka, ada kita. Kalau nggak mungkin ditulis ada them. Dia tulis aja sudden destructions upon the world gitu misalkan. Ya kan? Dia tulisnya sudden destruction upon them. Jadi ada mereka, ada kita. Ada we, ada them. Ini yang mau gue tekankan karena we-nya siapa? Ya tadi yang dijelasin sama Paulus. We itu anak-anak terang. Betul. Dam itu anak-anak kegelapan. Ya kan? Jadi ada bedanya. Nah, kalau anak-anak terang, terus kita lihat lagi apa tentang anak-anak terang. Makanya di ayat 4 dia bilang, but you brothers, dia bilang, kita ini kan bukan dari gelap, dia bilang.
Iya. ya kan? Iya. Jadi dia nggak akan tiba-tiba seperti pencuri. Itu maksudnya. Karena kita kalau kita memperhatikan, kita lakukan semua firman Tuhan, kita yaitu berjaga-jagalah, berdoa segala macam, itu nggak akan bikin kita kaget, Tim. Pada saat itu nanti terjadi. Ya. Ya. Lalu di ayat yang ke-6, kita jangan tidur, dia bilang, kayak orang lain. Ya. Tidur itu kan ya berarti mati ya. Nggak merhatiin. But we should watch and be sober. Nah, kalau sober itu gimana? Berarti dia pakai kata sober sama orang drunk. Kalau drunk kan dia nggak tahu. Nggak sadar. Nggak sadar apa yang sedang terjadi. Iya. Nah, makanya dia tulis lagi di 7, yang tidur malam, yang mabuk malam. Ya kan? Nah, yang paling pentingnya nih, salah satu yang paling penting di ayat 8. Karena kita dari we are of the day. Ya kan? Kita anak terang nih. Sudah sepantasnya kita sober gitu. Maksudnya sober itu berarti namanya orang sadar itu dia memperhatikan, Tim, apa yang sedang terjadi. Ya. Terus disuruh lagi apa? 8 itu tadi yang kita bilang penting tuh. But let us who live in the light be clear-headed, protected by the armor of faith. Berbaju zirahkanlah iman. Ya, betul. Dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Iya. Jadi ada bedanya antara yang tadi mereka dan kita. Ada bedanya antara yang terang dan yang anak kegelapan. Nah, anak yang terang tadi dibilang sadar nomor 1. 2, berbaju zirahkan iman dan kasih. Jadi ada kemungkinan besar, ya kan? Orang-orang itu udah kehilangan imannya, tidak beriman lagi, terus kasihnya udah nggak ada, kasih mulai dingin. Itu kan semua dari itu, Matius. Ya kan? Terus berketopongkan pengharapan keselamatan. Nah, kita nih yang tahu ini, kita mah santai aja, Tim. Karena kita punya pengharapan keselamatan itu. We know when the time comes, He will come and save us. Iya. Itu kabar the good news-nya itu. That's why Paulus bilang, ayo dong kalian encourage aja each other tentang ini. Gitu. Karena akan datang pada masanya, pada saat orang-orang semua dia nggak sadar karena kayak orang mabok, nggak memperhatikan. Ya, lalu imannya akan goyah. Kasihnya berkurang, bahkan udah nggak punya pengharapan lagi bakal selamat, gitu loh. Iya. Itu yang membedakan, makanya kalau kita baca ini, wah ini jadi sebuah encouragement yang luar biasa, gitu loh. Ya kan? Kita bisa tetap jalan dengan mantap karena kita punya janji Tuhan ini. Iya, betul. Yang menarik juga di situ ditulis berketopongkan pengharapan keselamatan. Kenapa di ketopong itu kan tutup kepala ya, gitu. Jadi gue yakin sih ada maksudnya ya ditulis seperti itu. Kalau menurut gue gitu adalah pengharapan dan keselamatan itu lebih ada di pikiran kita, gitu. Betul, Tim. Iya kan? Iya betul. Iya kan? Kalau pikiran kita diserang oleh ketakutan, oleh keraguan-raguan, itu kan semua berpikir ya. Kita berpikir. Kalau ragu itu berpikir, kita nggak bisa decide mana A atau B. Takut itu juga berpikir gitu loh. Kalau ke sana nanti gue begini nih, kalau ke sini nanti gue begini gitu. Makanya berketopongkan pengharapan dan keselamatan itu di kepala. Menurut gue sih itu it's all about mind ya di situ ya. Iya benar, Tim. Karena itu yang pakai helm kan? Iya, pakai helm. Jadi semuanya ini terlindungi karena kita punya pengharapan keselamatan. Jadi betul pikiran. Gitu. Sebenarnya ini udah pernah dibahas dulu, kita baca di mana ya, Tim? Yang satu-satunya yang offense itu cuma pedang itu firman. Sisanya itu sebenarnya untuk defense saja, untuk pertahanan, ya kan? Berbaju zirahkan, ketopong, segala macam itu. Jadi tadi sampai 11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Iya. Gitu. Itu, Tim. Ya, lanjut ya. Lanjut. Nasihat. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah.
Sabarlah terhadap semua orang. Ya. Wow, ini Hmm. zaman sekarang banget. Ya. Perhatikanlah supaya jangan ada yang membalas jahat dengan jahat, tapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Hmm. Bersukacitalah senantiasa, tetap berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hmm. Janganlah padam roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ya. Ya. Pujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ya, ini luar biasa sekali Tim. Satu perikop ini. Iya. Ini tuh buat pegangan kita di akhir zaman. Jadi gue catat nih di sini, what to do in the last days. Ya, what to do in the last days. Ya ini chapter 5 ini. Gitu loh. Yang dari tadi, dari mulai berjaga-jaga, mulai kita punya sadar, iman, kasih, pengharapan keselamatan. Lalu yang tadi baru baca nih. Nah, ini mesti diingetin nih. Dihafalin di luar kepala. Ya, kita mulai nih. Dia suruh menghormati mereka yang bekerja sama di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan. Artinya respect kan ke orang-orang yang di atas kita, pemimpin-pemimpin kita, ya, yang di gereja apa segala macam. Dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih. Jadi kasihnya ini harus terus ada, karena kita udah bahas berkali-kali. Fuelnya nih kasih. Kenapa kita lakukan apa yang kita lakukan? Ya karena kita mengasihi. Gitu loh. Bukan karena kita mau kasih tahu. Iya, bukan mau judging, mau apa. Kenapa kita lakukan ini? Karena kita mengasihi, kita pengen kasih tahu. Iya. Kan? Saling mengingatkan. Ya kan? Betul. Mungkin gue juga bisa lupa. Nah, lu ingetin gue, Tim. Nah, pada saat lu lupa, gue ingetin lu. Jadi itu base-nya tuh kasih. Ya kan? Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Jadi jangan berantem gitu, jangan berdebat, jangan buat apa gitu. Ini udah ditulis dengan jelas. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Jadi kalau ini tidak tertib, kita disuruh tegur. Ya kan? Tapi caranya gimana? Tegurnya. Ya kan? Tadi tuh, ya. Hiburlah mereka yang tawar hati. Nah, yang tawar hati hibur. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Gitu. Sabar. 16 ke bawah nih yang luar biasa. Betul. Ya. 15 dulu. Perhatikanlah, jangan ada yang membalas jahat dengan jahat, tapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. 16, 17, 18. Ya. Ini yang kayak 3 in 1 gitu loh, Tim, yang kita pernah bahas, ya kan? 16 bersukacitalah senantiasa, ya kan? Bersyukur gitu kan? Tetaplah berdoa. Nah, 18 mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalamnya Kristus Yesus bagi kamu. Ini kita udah pernah bahas 3 in 1 ini yang sama dengan damai sejahtera. Ya kan? Terus 19. Janganlah padamkan roh. Ya. Jangan padamkan roh, ya. Pastikan kita ini terus berapi-api di dalam Kristus. Ya enggak? 20. Jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Nah, gue mau stop dulu, parkir dulu di sini sebentar. Ya, parkir dulu di sini sebentar. Janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ya, kita mesti tahu dulu definisi nubuat itu apa. Yes. Itu. Ya. Dan anggap rendah apa juga. Apa? Gimana, Tim? Anggap rendah itu apa, kita juga mesti definisikan, ya. Ya, betul. Masa mesti ngertiin. Ada terjemahan bahasa Inggrisnya, Tim? Ya. Jangan anggap rendah nubuat. Despise ya bahasa Inggrisnya ya. Do not despise prophesies. Iya, despise ya. Gitu. Ya, intinya jangan anggap rendah, maksudnya jangan anggap enteng. Iya. Jangan anggap enteng nubuatan-nubuatan. Ya. Ya nggak? Nah, sekarang kita perlu pastikan nubuatan itu definisinya apa. Gitu. Apa tuh? Apakah setiap kita bisa bernubuat sekarang gitu? Tiba-tiba out of nowhere terus kita bernubuat gitu. Habis itu lu jangan anggap enteng ya, karena gue udah bernubuat. Gitu. Ya. Itu bukan itu. Nah, nubuatan itu sudah ada di dalam
Alkitab yang sudah ditulis oleh nabi-nabi, oleh semua murid-murid Yesus, udah semuanya udah beres nih ada di dalam Alkitab ini, sudah ditulis gitu. Jadi ya based on yang sudah tertulis di Alkitab, kita jangan anggap enteng itu. Ya, jadi kayak nubuatan Yohanes misalkan di The Book of Revelation, kitab Wahyu, dia udah tulis begitu banyak, itu yang nanti akan terjadi. Nah, jangan anggap enteng apa yang udah ditulis di situ. Bedanya sama prediksi, nubuatan itu pasti terjadi. Dan itu dari Tuhan. Dan itu dari Tuhan, betul Tim. Gitu. Kemarin tuh gue sempat share satu ayat sama lu Tim yang tentang berhenti sampai di Yohanes Pembaptis. Iya, nubuat ya. Ya, Matius, baca deh. Matius 11 ayat 13. Matius 11 ayat 13. Gini. Ya. Sebab semua nabi, ya. Jadi all prophets, ya, semua nabi dan kitab Taurat itu laws ya. Bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Yohanes ini Yohanes Pembaptis. Iya. Jadi itu ya dengan sangat jelas ya ditulis seperti itu. Jadi semua prophecies berhenti dan laws itu sampai Yohanes Pembaptis. Iya. Itu yang pengen gua highlight. Jadi semua yang sudah ada di dalam Alkitab ini itulah nubuatan-nubuatan yang sudah ditulis dan itu yang diilhami oleh Tuhan sendiri. Ya. Ya. Bedanya itu ya tadi yang gue ulang sekali lagi ya, kalau nubuatan itu pasti akan terjadi. Makanya disuruh jangan anggap enteng nih nubuatan-nubuatan yang sudah ditulis. Kalau dia tulis pasti akan terjadi. Betul. Betul. Atau kalau jangan anggap enteng tuh juga jangan kita terlalu mudah untuk menggunakan nubuatan itu gitu ya, atau jangan jangan main-main dengan sebuah nubuatan gitu loh, karena ya itu porsinya Tuhan bukan porsinya kita gitu ya. Betul. Bisa begitu ya. Betul. Intinya ini tuh ada bobotnya gitu loh, jangan dianggap, jangan di sembarangan gitu jadinya, ya kan? Iya. Lanjut lagi Tim di 21. Nah setelah dia bilang janganlah anggap rendah nubuat-nubuat, di 21 dia langsung bilang ujilah segala sesuatu. So you have to test everything. Ya kan dites lagi, diuji lagi, benar nggak sih? Ini orang ngomong kayak gini katanya nubuat, ini benar nggak? Coba cari. Ya, base-nya selalu Alkitab. Iya. Ya. Dan peganglah yang baik. 22 kita tahu lah ya, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jadi itu merangkum semua dari judul yang tadi gue bilang Tim, What to do in the last days. What to do in the last days. Ya. Oke. Lanjut ya, gue baca deh Tim, terakhir. Ya. Salam, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami, sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Ya, not just the Tesalonika. Pokoknya ketemu siapa, kasih tahu surat ini. Ya. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita menyertai kamu. Amin. Amin. Ya. Di ayat 23, Tim, itu roh, jiwa, dan tubuhmu. Jadi, mau pelihara sempurna yang kudus itu bukan cuman roh, bukan cuman jiwa, including your body. Yes. Ya, that is really important. Tubuh. Yes. Yeah, that is really important. Ya. Oke Ben, kita udah menyelesaikan nih chapter kelima ya dari 1 Tesalonika ya. Ya. Kita belajar banyak hal yang cukup dalam. Sebenarnya kita kalau mau ngobrolin ini bisa lama sekali nih tentang 1 Tesalonika 5 ini ya. Karena banyak yang bisa dikupas, banyak yang bisa dihubungkan dengan kejadian sekarang ya. Ya, betul. Terutama kehidupan di zaman sekarang ini gitu. Dan ini chapter 5 ini benar-benar memperlihatkan kita harus kuat dari dalam supaya siap pada saat kita keluar gitu loh. Benar-benar itu yang dipersiapkan gitu loh.
Oke, kita lanjut di sesi berikutnya untuk kedua Tesalonika 1. Ya, Ben? Ya. Oke, terima kasih semua teman-teman yang sudah menyaksikan. Kita lanjut di sesi berikutnya. Selalu jaga kesehatan, selalu bergerak, selalu produktif, dan selalu kreatif. Berdoa dan berjaga-jagalah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.